Saya absen dulu ya. Saya absen dari nama depan ya. Agung Nino, Airus Citra, Dwi April, Fania, Sumrotul. Sumrotul? Sudah semua ya? Hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Sekarang kita cek kerapian, silakan berdiri semuanya. Rambut masih aman semua ya? Oke. Untuk yang perempuan silakan rambutnya diikat. Ya. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mengenal dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial. Ya, jadi kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional, bagaimana memecahkan masalah. Ya, hari ini kita menerapkan apakah masalah yang kalian hadapi itu bisa kita pecahkan atau kita terapkan menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, harapannya nanti kalian bisa menerapkan atau menggunakan kecerdasan artifisial ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga kalian tidak hanya kompeten di bidang kuliner saja karena kalian jurusan kuliner, tapi kalian juga ada namanya nilai tambah, yaitu menguasai kecerdasan artifisial. Itu. Oke, sebelumnya kan kalian sudah pernah menggunakan kecerdasan artifisial kan ya? Udah pernah kan ya menggunakan kecerdasan artifisial? Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian dapat menjelaskan dan menerapkan ya jenis dan prinsip kerja kecerdasan artifisial. Kemudian kalian dapat menggunakan minimal 3 perangkat kecerdasan artifisial. Kemudian kalian dapat berkolaborasi bersama teman dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Kemudian dapat merefleksikannya. Ya. Jadi tujuannya nanti kita setelah Bapak selesai menjelaskan, nanti kalian akan bekerja dengan kelompoknya, itu mencoba perangkat kecerdasan artifisial yang ada, kemudian mengkaitkannya dengan dunia kehidupan sehari-hari, mungkin dunia pendidikan, kemudian atau dunia kesehatan, atau dunia bisnis, ya, content creator, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi nanti kalian kerjakan kelompok, kemudian kalian membuat sebuah peta konsepnya, misalnya di dunia pendidikan apa saja KA atau kecerdasan artifisial yang bisa digunakan, ya. Kemudian kalian petakan dan kalian presentasikan nanti. Nah, sebelumnya sudah pernah pakai kecerdasan artifisial kan ya? Oke. Kalau belum, kita tanyakan dulu, apa sih kecerdasan artifisial itu? Ya, kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya artificial intelligence atau kita sebutnya AI. Apa sih kecerdasan artifisial itu? Oke, Anjas? Boleh dibaca. Pakai bahasamu. Iya. Menurut saya itu untuk AI sendiri itu adalah kecerdasan buatan Kecerdasan. yang dibuat oleh manusia. Kecerdasan buatan Mempermudah pekerjaan manusia. Ya. untuk membantu kecerdasan manusia. Berarti menurut Anjas adalah AI itu adalah suatu kecerdasan yang dibuatan oleh manusia untuk membantu pekerjaan manusia. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang bisa menambahkan? Selain Anjas. Yoga mungkin? Mungkin sama kan dan kalau itu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk memecahkan atau menyelesaikan semua masalah yang dimiliki oleh manusia yang belum bisa
untuk memecahkan suatu masalah yang dimiliki manusia yang belum bisa dipecahkan. Manusia aja belum bisa memecahkan, apakah AI bisa? Kalau kita bekerja sama untuk mengumpulkan proses informasi dan membuat AI itu jadi lebih sempurna mungkin. Oke. Oke, jadi AI atau kecerdasan artifisial yang sekarang di bahasa Indonesia kan jadi KA, ya, itu adalah sistem komputer. Jadi zaman dulu sudah ada sistem komputer, ya, yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas manusia, membantu tugas-tugas manusia, membantu ya, bukan menggantikan, ya. Dari zaman dulu, dari revolusi 1.0 sampai sekarang, ya, berkembangnya internet dan IoT, kemampuan manusia masih sangat diperlukan. Nah, dengan munculnya KA, kecerdasan artifisial, itu membantu tugas manusia yang harusnya repetitif, ya, rutin kalian lakukan. Dengan adanya AI atau KA, itu tidak perlu kalian ulang-ulangi pekerjaan itu. Nah, contoh mengenali wajah. Sekarang kita ingat wajah orangnya, tapi lupa namanya. Benar nggak? Iya. Nah, dengan adanya AI atau kecerdasan artifisial, sekarang kita kenal dengan wajahnya, dengan namanya juga. Ya. Punya foto kenangan dulu, zaman dulu, ya, di tag orangnya. Nah, sekarang lupa namanya, tinggal lihat fotonya, dikenali pola wajahnya. Sekarang, oh ini ternyata namanya ini, ya. Kemudian menerjemahkan bahasa. Siapa yang sekarang nggak tahu bahasa asing? Semua bisa bahasa asing sekarang kan? Dengan adanya KA, bahkan kita teleponan dengan bahasa yang berbeda pun, dia nangkap dengan bahasanya sendiri. Ya nggak? Terus, cara kerjanya gimana? Prinsip kerjanya gimana sih? AI itu? KA itu? Yang pertama, langsung mengolah data? Pengumpulan data? Input. Ya. Kita input dulu nilainya kan? Contoh, kalian bisa input teks. Kalian bisa input gambar. Kalian bisa input suara. Oke? Teks, gambar, suara ini kalian berikan tugas ke AI, kita sebut dengan prompt. Ya nggak? Kita berikan prompt dia kan? Tugasnya dia. Setelah itu baru ke proses. Yang pertama kan kita inputannya teks, gambar, suara. Kalau di SMK 4 inputannya siswa SMP atau MTS. Ya nggak? Nah, kemudian diproses. Di proses ini ada AI model. Apa aja? Apa aja? Bisa machine learning, bisa LLM, large language model. Kalau di SMK 4 yaitu apa? Model pembelajaran. Ya nggak? Ada yang model pembelajarannya pakai praktik, ya.
praktik kerja lapangan, ada yang project, ya, project based learning, ada yang problem, pakai masalah, ya nggak? Kemudian terakhir output, ya, outputnya bisa berupa teks juga, bisa berupa gambar juga, bisa berupa audio juga atau suara, ya. Bahkan sekarang bisa keluarnya apa? Video atau animasi. Nah, proses mereka KA ini memproses data kita itu dengan apa? Yaitu menggunakan data atau pola dan pengalaman, ya, atau experience. Jadi kita inputkan, dia itu belajar lagi, ya. KA itu belajar, apa yang dipelajari? Data kalian, polanya, kemudian pengalamannya. Semakin banyak kalian mengirimkan data latihan atau data pengalamannya nanti, maka semakin cerdas KA-nya. Ya. Biasanya di dalam prompt kita inputkan, anggap kamu sebagai atau kamu sebagai siapa. Misalnya jadi siswa yang berprestasi atau siswa teladan, tolong bantu saya membuat ini. Nah. Ya. Jadi dia akan memprosesnya dari pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Sama seperti kalian kan? Datang dari SMP, belum tahu pengalaman gimana sih masak kuliner Indonesia, bagaimana sih masak kuliner Western. Dengan namanya belajar, nambah pengalaman, otomatis outputnya nanti adalah siswa yang berprestasi. Ya. Oke. Jadi itu prinsipnya. Jadi ada inputan, ada proses, ada output. Selanjutnya kita akan pelajari adalah perangkat KA yang sering atau yang umum kita pelajari, yang kita gunakan. Siapa yang nggak tahu ChatGPT zaman sekarang? Kalian tahu kan? Pernah pakai? Pernah. Sering. Jadi, yang pertama itu ChatGPT. Biasanya kita tanyakan pertanyaan untuk bantu kita, ya, menulis atau mensimulasikan percakapan, ya, atau pelajaran yang kalian belum ketahui cara kerjanya. Kemudian yang kedua ada teachable machine, ya, digunakan untuk mengenali pola, ya, gambar misalnya. Kemudian ada Canva AI, udah pernah pakai Canva AI? Pakai apa biasanya? Buat desain, buat website, ya. Google Form plus AI. Jadi sekarang Google Form buatannya Google sudah bisa kita integrasikan dengan Gemini, ya. Untuk kalau saya biasanya untuk analisis nilai, ya. Kemudian ada Quizzes. Pernah pakai Quizzes? Nah, ya. Quizzes supaya saya mudah ngasih soal. Biasanya temannya Quizzes itu kalau sekarang saingannya ada Kahoot, ada Zep, ada apa lagi? Wordwall. Yang terakhir ada CapCut. Ini pasti yang sering kalian pakai kan? Ya. Template-nya apa AI-nya? Template-nya.
Ya, sekarang kan ada mode AI-nya, ada AI-nya. Jadi dia analisis isi video kalian dan digabungkan, diedit sama dia. Oke. Nah, perangkat-perangkat KA ini bisa nggak kita kaitkan sama bidang kita? Bisa nggak? Bisa. Nah, contohnya adalah misalnya di dunia pendidikan, jadi asisten belajar. Benar nggak? Kalian nggak tahu konsep matematika, kalian tinggal tanyakan. Bagaimana cara menghitung luas segitiga misalnya? Bagaimana menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku misalnya? Jadi, apa yang kalian kurang pahami, dia bisa menjelaskan lebih detail. Kalian pasti sering dikasih video YouTube, ya nggak? Nah, udah bisa mensummary, meringkas. Nah, dengan AI, dengan KA, kalian sekarang bisa meringkasnya dengan cepat. Ya. Contoh aja Bapak meriksa catatan kalian atau ulangan kalian. Tinggal Bapak foto aja tulisan kalian yang sangat estetik itu. Ya. KA-nya sudah bisa menganalisis, oh ini jawabannya benar atau jawabannya salah. Dikoreksi, nilai juga bisa. Oke. Yang kedua ada kesehatan. Ya, zaman sekarang penyakitnya banyak, rumit-rumit. Nah, dengan adanya AI atau KA, sekarang kalian dipermudahkan memberikan informasi. Ya. Oh, detak jantungku sekian detik, sekian kali per detik. Nah, tanda-tandanya apakah kaku jantung koroner apa enggak? Oh, tensiku lebih dari 140, apakah aku penderita hipertensi apa enggak? Dari sekedar foto aja sekarang, oh fotonya, fotoku ternyata terlihat lemas, dideteksi pengidap insomnia. Ya, dilihat dari kantong matanya, kantong mataku punya kantong mata. Ya, itu di bidang kesehatan. Kemudian di bidang pertanian juga ada. Ya. Deteksi keasaman, tingkat asam dari tanah, air kalau hidroponik. Ya. Apakah airnya banyak mineralnya? Kemudian di segi bisnis, ini yang sering dipakai sama online shop. Ya, kalau kalian ngechat malam-malam, ya adminnya pasti udah tidur. Nah, tapi yang balas KA. Nah, namanya chat bot. Ya. Halo Gan, masih ada nggak size XXL gitu misalnya? Ready. Segera dikirim. Nah, besok paginya baru kalian dikirimkan. Kalau kalian check outnya malam hari. Itu dari segi bisnis. Ya. Buat konten untuk marketing bisnis kalian juga sudah bisa pakai KA. Oke. Dan terakhir peternakan. Ya, sebenarnya masih banyak ada lagi ya. Ya, penerapan kita selain 5 jenis ini ya. Mungkin ada yang dari segi kuliner dalam membuat resep, ya, mendokumentasikan resep, kemudian portofolio, bikin portofolio. Nah, itu penerapannya dalam kehidupan. Sekarang kita akan buat kelompok. Kita gunakan kelompok yang kemarin ya. Tugasnya simple. Kalian mencoba KA yang ada di internet, dicoba ya, bukan dicari tahu aja, tapi dicoba. Kemudian kalian susun KA yang kalian pakai itu menjadi sebuah peta konsep. Ya.
Misalnya di bidang content creator misalnya atau bisnis. Kemudian dalam pembuatan content creator kan ada berbagai masalah ya. Misalnya masalah menentukan konsep. Kemudian masalah dalam pembuatan promo gambar. Kemudian pembuatan promo video. Bahkan kalau kalian lihat setiap brand atau bisnis content creator itu punya lagu juga kan, jingle. Berarti promo audio. KA apa yang sesuai dengan masalah-masalah ini? Misalnya kayak konsep. Kita pakainya apa biasanya? ChatGPT. Dijelaskan kekurangan dan kelebihannya. Atau pakai Cici misalnya. Cari kekurangan dan kelebihannya. Ya. Misal pembuatan gambar, tadi kalian pakai apa? Canva AI. Kalian pakai misalnya Midjourney. Kemudian kalau video misalnya kalian pakai apa? CapCut tadi. Pakai Motion. Pakai HeyGen misalnya kalian males syuting. Pakai HeyGen. Atau kalian malas ngedit, biar dieditkan langsung dapat sama captionnya, pakai caption. Audio juga, kalian ingin suara kalian itu jernih tanpa pakai mikrofon, bisa pakai Adobe Podcast. Kalian ingin buatkan lagu jingle kayak kemarin, pakai Suno. Dicari kekurangan dan kelebihannya. Ya. Paham maksudnya? Jadi kalian buatkan dia peta konsep. Nah, peta konsep yang sudah kalian orak-orek tadi, diskusikan tadi sama teman-teman kelompoknya, ya, kalian buat di Canva. Oke, di Canva nanti kita presentasikan. Nah, ini contoh umumnya. Ya, ini kan contoh buat di Canva-nya, boleh kalian buat seseni mungkin. Ya, kalau yang ini contoh yang manualnya. Yang manualnya juga kalian mau di buku catatan kalian salin bagus. Kalian isikan gambar-gambar yang menarik, desain yang menarik, boleh. Oke? Bisa ya? Pak, penerapannya itu Bapak RPD itu atau gimana? Apanya? Jadi di penerapan ke dalam kehidupan sehari-harinya itu kan ada 4, ya ada 5. Ada 5. Itu kan bidang pendidikan. Jadi Bapak kasihnya itu setiap kelompok. Bebas. Kalian mau terapkan di bidang pendidikan, kalian mau terapkan di bidang kesehatan. Harus beda-beda Pak. Usahakan beda. Tapi kalau sama nggak masalah. Tapi kan tetap beda konsep KA yang digunakan berbeda kan? Ya. Tidak selalu sama. Oke? Bisa ya? Silahkan dicari kelompoknya, kita diskusi dan kita buat di Canva. Ayo, Agung Nino sama Agung Wikan, silakan dicari kelompoknya. Itu kata konsepnya itu bisa solusinya cuma satu AI aja. Boleh, nggak harus 2. Tapi harus dikasih tahu kelebihan dan kekurangannya, dicoba juga. Oke. AI-nya nggak harus 2 atau 3, yang penting 1 pun boleh, yang penting dia memang benar mengatasi masalah itu. Ya. Contohnya misalnya konsepnya kalian cuma dapat ChatGPT aja, jelasin kelebihan kekurangan ChatGPT-nya apa. Misalnya kalian untuk pembuatan videonya 1 aja yang kalian tahu, kalian coba, boleh 1 aja. Ya, itu udah dijelasin kekurangan dan kelebihannya, makanya dicoba dulu. Iya, satu-satu. Tadi jelasin apa ya, penggunaan AI itu buat apa, buat misalnya kayak AI di Capcut kan bisa apa namanya, buat subtitle. Iya. Cara kerjanya tuh kan jelasin. Enggak cara kerjanya. Konsepnya aja, untuk apa sih dia, kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu aja.
Hmm? Nggak tahu. Udah kesulitan? Manfaatnya nggak berbayar, harus berbayar dulu kan? Ya tulis berarti kekurangannya harus berbayar. Tulis harus kekurangan. Ya udah kan? Kalian bisa tuliskan misalnya kekurangannya dia pakai kredit atau pakai harus bayar dulu. Boleh dituliskan di sana. Kita sampai jam ketiga ya, nanti jam ketiga kita presentasi. Makanya bagi tugas nanti siapa yang membuat, siapa yang mencoba. Pak, aku lu nanya. Ya, jam ketiga kita presentasinya ya.
ChatGPT itu boleh? Boleh. Kualitas itu lebih mudah. Jadi AI itu kelebihannya kurangnya Iya. satu. Iya. Beda. Iya. Jadi kayak membandingkan gitu Pak ya, ChatGPT sama kita ya, aja. Enggak, supaya tahu aja kita. Satu pun kamu buat, misalnya kamu lebih cenderung pakai konsep misalnya ChatGPT, jelasin kenapa kamu lebih senang pakai ChatGPT. Itu kan kelebihan termasuk tuh. Berarti kamu menganggap itu kelebihannya dia. Oke, karena waktunya sudah, silakan kirimkan ke grup. Nah. Oke, untuk yang lainnya tolong perhatikan
kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Yang lainnya silakan memperhatikan teman-temannya yang presentasi. Ya. Sebelumnya kami lanjutkan pengajar Wimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan Bapak, yaitu kecerdasan artifisial mengenai food vlogger. Silakan untuk teman saya di sebelah akan menjelaskan lebih rinci. Baik, food blogger ini kita memilih tema karena menurut kami food blogger ini banyak konsep-konsep yang bisa kita temui. Yang pertama itu dari kualitas konten. Kualitas konten kita menggunakan AI atau menggunakan AI yang bernama Wing. Kelebihan dari Wing ini bisa mempercantik hasil kualitas foto dan video. Kekurangannya sendiri dapat diakses dengan gratis, namun dengan kesempatan yang terbatas. Kalau tidak salah, hanya 3 kali untuk batas mengaksesnya, lalu kemudian berbayar atau menonton video. Selanjutnya, yang kedua ada editing, yaitu CapCut atau CapCut. Kelebihannya mudah diakses dan banyaknya template yang dapat langsung digunakan. Jadi kalau kurangannya itu kita harus berbayar dahulu untuk bisa diakses. Jadi ketika ada audio kita menggunakan Adobe Podcast. Jadi kelebihannya itu dapat membuat kualitas suara yang berisik langsung menjadi lebih jernih. Dan kekurangannya dapat editing yang terbatas, kemudian suara tidak natural atau distorsi. Jadi yang keempat yaitu visual. Kita menggunakan AI sama AI. Kelebihannya yaitu sangat mudah digunakan, terlebih banyak template yang bisa digunakan. Dan kekurangannya yaitu beberapa fitur yang berbayar dan kualitas yang menurun jika ukuran tidak sesuai. Dan untuk konsep konten, kita menggunakan DeepSeek AI, yang dimana kelebihannya mudah diakses dan sangat mudah untuk komunikasi serta mencari ide. Kekurangannya mungkin ada beberapa informasi yang kurang tepat karena masih perkembangan awal. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi food vlogger untuk kecerdasan artifisial. Apakah ada teman-teman yang berkenan untuk bertanya? Dipersilakan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tanggapannya dari dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 untuk menanggapi kelompok 2. Yaitu konsepnya adalah food vlogger. Ya, jadi perkembangan dunia industri itu ada banyak ya. Sekarang ada food vlogger yang diambil oleh kelompok 2. Silakan ditanggapi. Izin Bapak. Untuk pertanyaannya, untuk satu kelompok itu bisa satu aja. Bisa kalian diskusiin dulu untuk pertanyaannya. Silakan. Silakan, mungkin ada yang awam sama KA yang digunakan oleh kelompok 2 ingin ditanyakan, boleh. Ini yang dicoba sama kelompok 2, ada banyak ya. Ada 5 KA yang digunakan dengan mengatasi permasalahannya masing-masing. Kalau sudah ada pertanyaan bisa unjuk tangan terlebih dahulu. Silakan Yoga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Madura Prasetya Putra, nomor absen 1. Saya izin bertanya, pada konsep konten, kalian kan makainya DeepSeek. Ya. Kenapa nggak pakai yang lain, misal ChatGPT, Meta AI atau yang lain? Apa kelebihan DeepSeek dari semua AI? Terima kasih. Izin langsung menjawab. Izin Bapak. Ya. Izin untuk kelompok 3. Izin menjawab kenapa kami menggunakan DeepSeek tidak Meta AI.
Gemini ataupun ChatGPT. Karena dari pengalaman saya pribadi menggunakan DeepSeek itu lebih luas cakupannya karena aksesnya itu gratis, tidak terbatas. Mau dia ngupload foto, file, audio, dan lain sebagainya itu gratis, nggak kayak ChatGPT yang harus premium. Jadi nggak ada limitnya kurang lebih. Nggak ada limitnya. Cukup? Terima kasih. Ada lagi? Dari kelompok 1 Kelompok dan 1 atau kelompok 4 yang terakhir? Nggak ada? Nggak ada? Kelompok 1 nggak ada? Nggak ada? Kelompok 1. Kelompok 4 nggak ada? Pada. Silakan. Kenapa saya sambil dan kemudian 39 itu bertanya, kan kalian itu di kualitas konten menggunakan AI itu kan dapat diakses dengan gratis. Tapi kenapa kesempatannya itu kok terbatas? Kan gratis. Terima kasih Dinda untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Citra, silakan. Jadi kenapa bisa dibilang gratis? Karena kita biasanya seperti saya ambil contoh nyatanya itu seperti Remini. Remini itu harus berbayar dulu baru bisa diakses. Sedangkan Wing ini kita masih bisa dikasih kesempatan untuk mencoba fiturnya secara gratis baru berbayar. Jadi menurut saya itu bisa dibilang gratis karena Remini itu harus berbayar dulu untuk mencoba fiturnya. Apakah cukup? jadi ada yang harus bayar dulu baru bisa dipakai fiturnya. Kalau sedangkan Wing ini kita dikasih kesempatan untuk mencoba gratis sebelum kita bayar. Kalau menurut kita bagus, baru kita bayar gitu. Izin nambahin lagi, kalau Wing itu juga misal kesempatannya udah habis, kita nggak perlu bayar mahal-mahal buat akses semuanya, tapi kita bisa buat nonton video aja selama 30 detik untuk akses kesempatan lagi sekali. Dan itu berulang-ulang sampai kalian sehabisnya mau akses gitu aja. Terima kasih. Jadi dengan nonton iklan bisa pakai ya. Gimana? Gimana? Kelompok 4? Sabar. Kelompok 1 nggak ada? Nggak ada. Untuk Bapak sendiri ada, Pak? Kalau dari Bapak udah bagus ya untuk presentasinya kalian. Nah, di sini yang belum Bapak coba itu adalah DeepSeek, belum pernah Bapak coba ya. Jadi belum begitu paham untuk penggunaan DeepSeek. Jadi mungkin nanti akan Bapak coba. Nah, untuk Wing ini misalnya saya punya video resolusinya itu 360 katakan. Ya. Apakah bisa di upscale ke 2K atau 4K atau Full HD lah minimal dari misal 360. Soalnya si Wing ada fitur Ultra HD. Ultra HD. Itu juga gratis, 3 kali percobaan. Oh, itu untuk di Wing untuk upscale-nya itu bisa sampai Ultra HD dengan 3 kali percobaan. Oke. Oke, terima kasih, silakan ditutup. Baik, sekian dari apa yang bisa kami sampaikan mengenai food vlogger, yaitu materi kecerdasan artifisial. Terima kasih atas pendengarannya untuk teman-teman semua. Kami sinap dengan para masan. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih, Bapak. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, tadi sudah semuanya presentasi, ya. Saatnya kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil konsep tadi? Oke, silakan Anjas. Berdiri. Pak, perkenalkan, nama saya Jas.
Jadi saya ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari pada mata pelajaran kali ini. Jadi Pak, yang dapat saya simpulkan untuk pelajaran hari ini yaitu tentang kecerdasan artifisial atau AI. Ternyata banyak sekali fungsi yang bisa digunakan untuk AI. Nggak hanya untuk pengetahuan umum saja, tapi luas cakupannya. Apalagi itu bisa spesifik Pak. Contohnya kayak audio itu bisa digunakan untuk Adobe Podcast. Nggak cuma umum aja, tapi bisa spesifik. Oke. Jadi punya tugas-tugas spesifik lagi ya. Jadi tidak hanya pengetahuan umum menurut Anjas. Oke, itu yang disimpulkan hari ini. Ada yang lain? Ya. Jadi kalau Bapak kita refleksikan diri, ternyata KA itu banyak ya. Dan salah satu yang ada nggak yang bikin kalian tertarik ingin coba tadi? Ada ya. Nah kalau Bapak contohnya tadi di kelompok 1 ada ManyChat ya. Ternyata ManyChat Bapak cek lagi ternyata bisa dengan respon yang cepat untuk menjawab pertanyaan yang ada. Ya tanpa perlu saya membalas pribadi masing-masing. Jadi tinggal langsung dari ManyChat-nya yang membalas. Oke. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang memahami dan menerapkan kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan bisa berfungsi atau kalian bisa termotivasi dalam penggunaannya sehingga kedepannya tugas-tugas yang sulit ataupun masalah-masalah yang kalian alami bisa kalian selesaikan dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Tetap bijak menggunakannya ya. Sekali lagi, kecerdasan artifisial tidak mengganti peran manusia, tapi membantu tugas manusia. Oke, untuk hari ini, untuk pelajaran KKA, Bapak cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan semangat yang baru. Oke, terima kasih. Silakan istirahat dulu.